Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Embun di pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Pagi hari ini kembali saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, di mana kita semua dapat menikmati hari yang baru. Tuhan sudah memelihara dan menjaga dalam tidur kita tadi malam. Kini Dia sudah menganugerahkan. Mari kita isi hidup kita dengan mengawali datang kepada Tuhan, menaikkan syukur dan memohon berkat firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Di pagi hari yang indah ini, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas semua berkat Tuhan. Kami ingin mengisi hidup kami, dan sebelumnya Tuhan lebih dulu mengisi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan firman-Mu akan menerangi setiap langkah hidup kami. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-25, pada ayatnya yang ke-2 sampai 13. Dan penekanannya pada ayatnya yang ke-10. Tetapi Nabal menjawab hamba-hamba Daud itu, "Siapa Daud? Siapa anak Kisai? Sekarang ini banyak hamba yang lari dari tuannya." Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, perkataan orang bebal mendukakan hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nabal adalah salah seorang atau seorang laki-laki dari Maon. Lalu kemudian dia adalah terkenal dengan orang yang berada atau orang yang kaya. Ia sangat kaya, mempunyai 3.000 ekor domba dan seterusnya. Daud mendengar hal itu, lalu kemudian Daud memohon kepada bacaan kita hari ini, yaitu Nabal, untuk memberikan yang terbaik ketika dia akan mengadakan satu pesta. Namun apa yang diungkapkan oleh Nabal bukan hal yang mudah. Terkadang kekayaan materi menutup mata hati seseorang untuk memberikan sesuatu, bahkan tidak menganggap orang lain, bahkan merendahkan orang lain. Nabal orang yang sangat kaya raya. Daud sebagai seorang raja yang baru, kemudian Daud datang dengan segala kesederhanaan dan menghormati, menyapanya. Itu yang dia minta kepada hamba-hambanya dengan sapaan yang begitu baik. Kalau kita baca pada ayat sebelumnya, sampaikan salam sejahtera, sejahteralah engkau, sejahteralah keluargamu, dan seterusnya. Kata-kata ini sebenarnya menjadi satu bukti betapa Daud sangat menghormati Nabal. Tapi apa yang terjadi? Keangkuhannya telah membuat dirinya begitu arogan sehingga tidak menganggap Daud. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sering berjumpa dengan hal-hal yang seperti itu, atau berjumpa dengan orang yang terkadang bebal, terkadang mengeraskan hatinya. Dan apa yang kita ucapkan pun sama sekali tidak dihiraukan. Bagaimana kita menghadapi hal yang seperti itu? Daud sebagai seorang pemimpin juga adalah seorang imam dalam kehidupan bangsa Israel, mencoba untuk menenangkan hatinya dan mencoba untuk menguasai dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekali lagi, menghadapi orang yang bebal, kita butuh kesabaran. Sehingga kita juga senantiasa dalam menjalankan dan melaksanakan panggilan pengutusan kita, yaitu melayani dan bersaksi. Mari kita selalu meminta kepada Tuhan memberikan hati yang bijaksana, agar menghadapi orang-orang seperti Nabal, sekalipun kita direndahkan, bukan berarti kemudian kita menuntut hormat, tapi justru kita belajar dari sosok Yesus yang juga tampil sebagai seorang hamba yang mau melayani, seorang pemimpin yang siap melayani. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak warga jemaat GPIB
Pancaran Kasih Depok. Mari di bulan Pelkes GPIB ini semangat melayani kita, jangan pernah kendor. Sekalipun kita harus berhadapan dengan orang-orang bebal, percayalah dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ketika kita menjalankan tugas panggilan melayani dan bersaksi, kita dipenuhi dengan roh, dan Tuhan bekerja kepada seseorang, kepada orang yang tetap mengeraskan hati dan juga beban. Kata-kata kita, ucapan damai sejahtera kita kepada orang-orang yang bebal hatinya tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena pasti Roh Kudus akan bekerja pada orang itu. Dan mari kita terus meningkatkan pelayanan dan kesaksian kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Pancaran Kasih Depok yang ada di 13 sektor pelayanan. Kami mau berdoa secara khusus sektor Sion. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Lukas Punila, keluarga Ibu Lucy Ong, keluarga Ibu Margareta Hutapea Siregar, keluarga Bapak Mikael Alphonse Papilaya, keluarga Saudara Milyu Putuhena, dan keluarga Bapak Muklis Johan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaatmu yang sakit, sektor Yerusalem. Kami berdoa untuk Ibu Sinuraya Napitupulu Simanjuntak yang dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Kami mau berdoa untuk Ibu Rumata sektor Sion, Ibu Rumata Adri Boru Hutagalung. Kami berdoa untuk sektor Hermon, Ibu Yohana Magdalena Alemos. Diberkatilah saudara-saudara kami, dijamah dengan kuasa Tuhan yang besar dan ajaib. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati keluarga Bapak Fritz Ferdinand Budi Ariwei, keluarga Bapak Frankie Ronaldo Latupti, dan keluarga Bapak David Diki Christian Kemur. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang merayakan pertambahan usia perkawinan mereka. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Bapak Henry Suyanto Suryo Sakimin, Saudara Kristi Britney, Bapak Yakob Salmon, Bapak Yosef Ludwig Maynard Sahulata, Ibu Tionar Sagala, Ibu Sonya Yuliana Sengke, Ibu Yuanita Dewi Anggreni, Ibu Dimas Putri Ayu Wibowo, Ibu Joyce Tikuwalu. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami yang bertambah usia, bertambah pula hikmat Tuhan. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat. Kami berdoa juga untuk vikaris. Kami berdoa juga untuk para pendeta emeritus. Kami mau berdoa juga untuk pendeta domisili atau gereja saudara. Kami berdoa juga untuk unit-unit misioner, badan pemeriksa perbenaran jemaat, pegawai kantor gereja, koster dan keamanan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Yayasan Pendidikan Kristen Triguna, Tuhan berkati, baik para pengurus, kepala sekolah, para guru, dan semua murid yang ikut ambil bagian dalam pendidikan. Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa untuk jemaatmu yang sudah lanjut usia. Berikan kesehatan yang baik bagi jemaatmu ya Bapa, yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa juga untuk setiap keluarga dalam pergumulan mereka masing-masing. Apapun yang mereka hadapi, Tuhan mau dengar setiap doa yang mereka naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan semua doa kami, ucapan syukur kami di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.